Bismillahirrahmanirrahim.
السماوات والأرضون من فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود نثيب وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناعها الأسطور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور ورفض الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة بالخواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة فليس لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سباق الممنون وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ففرق صبح الكمال من النور علمون وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Setinggi puji sedalam syukur, marilah senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita yang nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat ruang waktu untuk kita sama-sama hadir di Masjid Jami' Raudatul Muslimin ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 2019 Masehi 1441 Hijriah. Salawat beriring salam, marilah senantiasa kita berikan kepada baginda Rasulullah dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya. Daun salam di meja makan untuk bumbu masakan pagi. Salam dan hormat kami haturkan kepada majelis yang telah hadir di masjid ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Indragiri Hilir yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Pemilihan, insya Allah. Yang kami hormati Bapak-bapak alim ulama, lebih pandai, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami hormati Bapak-bapak, saudara-saudara, seluruh pengurus Masjid Jami' Raudatul Muslimin, dan sekaligus yang sangat kami banggakan bapak-bapak daripada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Masjid Jami' Raudatul Muslimin tahun 2019, dan yang sangat kami muliakan yaitu penceramah kita Bapak Ustadz Dr. Sabri Salih Anwar, dosen Universitas UIN Suska Pekanbaru, yang mana sebelumnya saya sampaikan daripada jalur pendidikan Bapak Ustadz kita yang akan memberikan pencerahan pada malam ini. Beliau adalah putra asli daripada Indragiri Hilir, yang mana beliau pernah belajar di Misa'adah Al-Islamiyah Temilahan, kemudian dilanjutkan dengan MTS Temilahan, kemudian tingkat SMA-nya MAN Temilahan, kemudian di perguruan tingginya Style Aulia Unas Saidin Temilahan, dan S2-nya di UIN Suska Pekanbaru. Kemudian beliau melanjutkan S3 di UIN Bandung, dan sekarang beliau aktif sebagai dosen di UIN Suska Sultan Sanusi Provinsi Riau. Sekaligus beliau adalah merupakan
Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Dan di Tembilahan beliau tinggal bersama orang tua. Kalau ke Tembilahan yaitu alamatnya di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Lorong Ciri, Tembilahan. Tidak jauh dari rumah Pak Haji Arifin Junaid, pemimpin HAPSI kita. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan tertib acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1441 Hijriah, Masjid Jami Raudatul Muslimin, Jalan Prima 9 Kota. Satu, pembukaan yang sama-sama telah kita dengarkan dan dilaksanakan. Dua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh Saudara Henry Janis, Polri terbaik dewasa MTQ tingkat Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019. Tiga, sambutan Ketua Panitia yaitu Bapak Haji Yusuf Said, SEMM. Kemudian sambutan pengurus Masjid Jami Raudatul Muslimin nantinya akan disampaikan oleh Bapak Haji Alim Mudin Isa. Kemudian ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita Dr. Sabi Saleh Anwar MPDI. Kemudian pembacaan doa yaitu kami mintakan kepada orang tua kita yaitu Bapak Kiai Haji Rusli KN dan 7 penutup. Baiklah Bapak-bapak, saudara majelis yang dirahmati Allah, untuk mengawali kegiatan Maulid kita pada malam hari ini, maka kami mohonkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Henry Janis. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, saudara-saudara majelis yang dimuliakan, kalam ilahi sudah dibacakan, membuat terang hati bagi yang akan. Acara selanjutnya, marilah kita laksanakan kata sambutan dari Ketua Panitia, Bapak Yusuf Said SMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dan terhormat dan yang kami muliakan Tuan Guru Alim Ulama Sedik Anda yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat dan yang kami muliakan penceramah kita Bapak Dr. Sabri Saleh Anwar, yang terhormat pengurus Mesjid, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat hadir di Masjid Rawdatul Muslimin dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selawat dan mengucapkan salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu lafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau
sebanyak kepada Bapak Dr. Sabri Saleh Anwar, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, atas kehadirannya dan kesediaannya memenuhi undangan dan harapan kami untuk dapat memberikan tausiah pada acara yang kami selenggarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1441 Hijriah di masjid ini mengandung tema jadikanlah semangat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi untuk membentuk generasi unggul dan Islam. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga terselenggaranya acara saat ini yang terselenggara acara pada saat ini berkat dukungan dari jemaah dan masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Raudatul Muslimin. Adapun penggalangan dana penyelenggaraan peringatan ini adalah dari iuran dan dari jemaah yang iuran dari rumah ke rumah yang tidak kami tentukan batas minimal, dan dari pengumpulan dana tersebut terkumpul Rp10.375.000 yang kekurangannya kita gunakan infak dari masjid. Kami panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas sumbangan yang telah diberikan. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan semoga Allah SWT menambah rezeki yang berlipat ganda pula kepada kita semua, terutama kepada bapak-bapak yang telah bersedia memberikan sumbangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan keselenggaraan acara ini semoga persatuan dan kesatuan kita di masa yang akan datang di antara kita masyarakat yang berada di kota Tembilahan, khususnya di lingkungan Masjid Raudatul Muslimin, semakin erat, dan kita lebih mengutamakan kepentingan persatuan secara menyeluruh daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia adik-adik pejuang subuh yang telah bekerja bersama-sama sehingga suksesnya acara ini. Semoga segala apa yang telah rekan-rekan perbuat demi syiar Islam dan demi terselenggaranya acara ini mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami tidak lupa memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikianlah laporan dan kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah yang bermuliakan, kata sambutan ketua panitia sudah disampaikan. Marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Masjid Jami Raudatul Muslimin, Bapak Haji Muhyiddin Al-Muhyiddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para ustadz, pemuka masyarakat, para pemuda, kaum muslimin dan muslimat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kita muliakan ustadz kita yang nantinya akan memberikan pencerahan ceramah pada kita, dan marilah bersama-sama nanti kita mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami
kami selaku pengurus Masjid Jami' Nadatul Muslimin tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, jemaah Masjid Nadatul Muslimin dan masyarakat yang ada di sekitar ini yang telah membantu terlaksananya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Bapak dan Ibu hormati, pada kesempatan ini kami hanya sedikit ingin menyampaikan sekitar Masjid Jami' Nadatul Muslimin ini. Kami seluruh panitia bekerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar Jalan Terimas, Lingkar, Mataram dan sekitarnya, bekerjasama dengan adik-adik pejuang suku yang kebetulan markasnya ada di masjid ini, telah berupaya untuk membenahi masjid ini secara fisik. Alhamdulillah, mungkin secara fisik tidak banyak lagi hal yang harus dibenahi. Dan oleh karena itu ke depan kami bersama jajaran pengurus Masjid Jami' Nadatul Muslimin bersama seksi dakwah Ustadz Ruhyat ke depan akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sifat nurani, pengajian-pengajian, kemudian direncanakan untuk melakukan kegiatan taktis Al-Quran di masjid ini. Ini sedang kami susun programnya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kami mohon dukungan nanti dari seluruh masyarakat yang ada sekitar ini, kaum muslimin dan muslimat. Kiranya program yang akan kami coba ini nanti akan dapat terlaksana dengan baik. Selama ini kegiatan yang telah kami lakukan adalah alhamdulillah sama juga mungkin di sisi lain. Setiap subuh kita adakan pengajian, kemudian setiap malam Kamis kita ceramah agama, ustadznya bergilir. Jumat biasa baca Yasin dan doa-doa. Setiap subuh Sabtu kami mengadakan ceramah agama dan dilanjutkan dengan sarapan bersama, Pak. Insyaallah alhamdulillah kami siapkan sarapan sampai 90 itu kan kurang, Pak. Banyak minatnya. Ini tidak lain dan bukan maksud kita adalah untuk meningkatkan tali silaturahim antara jemaah-jemaah yang ada di sekitar ini. Nah, oleh karena itu ke depan kami mohon restu seluruh jajaran pengurus masjid ini, tentunya kita lebih harus meningkatkan lagi sifatnya pembinaan kerohanian dan meningkatkan pengajian di masjid ini. Nah, inilah sekitar hal-hal yang disampaikan sekitar pelaksanaan masjid ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang kami lihat ini. Mohon maaf, ini tak cukup muat pada masjid kami ini. Di belakang juga penuh, kami lihat duduk di luar ibu-ibu di samping kanan. Jadi kami mohon maaf nampaknya kekurangan masjid ini. Mudah-mudahan makanan kita tidak terlalu besar. Sekali lagi terima kasih atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid Jami' Nadatul Muslimin. Maulid Nabi kita laksanakan tanda cinta kasih kepada Rasul junjungan. Acara selanjutnya sebenarnya dari kata sambutan dari Pak Camat Pemilihan, namun sampai sekarang tidak kelihatan. Maka marilah sama-sama kita dengarkan acara yang kita nantikan, yaitu ceramah agama Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Sabri Syarif Anwar. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Bismillah. Wabillah. Wa minallah. Wa ilallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa azzu wa ajallu mimma akhabu ahzar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiris sari bisairil asma'i was sifati. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Pengurus Masjid Raudatul Muslimin serta panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tuan guru, para kiai, para alim ulama, para ustadz, seluruh guru-guru saya yakin bahwa pada malam hari ini di antara kita yang ramai ini, saya yakin ada guru saya yang hadir yang mungkin pernah mengajarkan saya dulu waktu SD sampai ke perguruan tinggi, dan saya meminta izin kepada guru saya tersebut untuk menasehati diri saya sendiri pada malam hari ini. Selanjutnya yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik itu masyarakat lingkungan Masjid Raudatul Muslimin maupun juga para undangan dari beberapa masjid yang ada di Tembilahan. Yang saya hormati para pemuda, khususnya pejuang subuh yang memberikan gerakan yang sangat luar biasa di Indragiri ini, dan saya kira butuh kita berikan support kepada anak-anak muda kita untuk berdakwah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga para remaja, anak-anak kami yang insya Allah kita semua ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Maka kesehatan zahir dan batin itu kita ikhtiarkan untuk menggapai gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang takwa itu adalah bingkisan yang sangat berharga. Ketika nanti ruh dan jasad itu dilepaskan, maka takwa itulah nanti yang akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua kita ini akan dapat mendapatkan gelar takwa tersebut, sehingga takwa itu akan memberikan curahan berkah dunia dan akhirat. Bapak-bapak yang saya muliakan, saya sebelum menyampaikan Maulidur Rasul ini pada intinya nanti, pada bagian awal ini saya ingin menceritakan kronologinya terlebih dahulu. Jadi biar sanadnya itu jelas. Tapi sanadnya bukan rawahu Muslim. Sanadnya nanti di bawahnya rawahu Facebook. Rawahu Facebook dia. Jadi sebulan yang lalu saya diminta oleh Masjid Al-Jami'ah Kampus UIN Pekanbaru untuk berkhutbah. Maka berkhutbahlah saya. Memang waktu itu yang datang itu para guru besar, para profesor, pimpinan kampus, bahkan ada juga tamu dari Jakarta. Tetapi waktu itu ada salah seorang ustadz kondang kita yang hadir, Ustadz Junaidi. Sekarang sudah doktor beliau. Ustadz Junaidi hadir, lalu difotonya saya ketika khutbah, difotonya, direkamnya.
lalu dimasukkannya ke dalam Facebook. Dibuatnya lah tagline-nya, Anak Jati Indragiri Hilir berkhutbah menggelegar. Setelah itu di depan para pimpinan kampus. Lalu terbacalah oleh Ustadz Aziz pejuang subuh. Kata pejuang subuh, bawalah ke Tembilahan. Kata Ustadz Junaidi, cepatlah booking. Waktu itulah saya tahu bahwa saya ini lelaki bookingan rupanya. Itulah waktu saya tahu lelaki bookingan. Lalu setelah itu Ustadz Aziz pun meng-SMS saya. Kata Ustadz Aziz, Pak Ustadz, bolehkah Pak Ustadz kami undang untuk berceramah ke masjid kami? Ketika baca SMS-nya itu saya senyum. Tak tahu dia kalau saya bukan Ustadz. Maka setelah itu saya balas SMS-nya. Ustadz Aziz, saya kebetulan mengajarnya penuh. Sebab kebetulan hari Sabtu itu ada kelas Malaysia yang mesti harus saya ajar 2 kelas. Yang kedua, saya bilang saya kurang pandai berlucu. Kata Ustadz Aziz, tak perlu berlucu, yang penting ilmunya sampai. Maka itu saya datang malam hari ini, Bu. Kalau tak lucu nanti jangan salahkan saya. Salahkan Ustadz Aziz. Mana Ustadz Aziznya nih? Sebenarnya malam hari ini saya ada 2 undangan berceramah. Satu di Pekanbaru, yang kedua di Tembilahan. Tapi yang di Pekanbaru saya tinggalkan. Di Pekanbaru saya diundang untuk memberikan khutbah pengantin, nasihat pengantin. Saya takut juga ketika nanti sudah nasihat pengantin, bangkit pula semangat nak pengantin baru pula saya. Maka saya pilih Tembilahan saja sebab mau balik kampung sekalian. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim di masjid Raudatul Muslimin ini, yang pada dasarnya juga yang hadir-hadir ini mungkin keluarga saya juga. 15 tahun yang lalu saya juga pernah sholat di masjid ini. Di belakang sana saya mendengarkan orang berceramah di depan. Tapi setelah sekarang rupanya takdir Allah, saya pula yang berdiri di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pernah tinggal di Pekanbaru itu 2 tahun ketika kuliah. Lalu pindah ke Jawa Barat, khususnya Bandung selama 3 tahun. Lalu pindah balik ke Pekanbaru 3 tahun lamanya sampai saat ini. Juga pernah melakukan perjalanan yang cukup lama ke Jawa Timur. Pernah juga saya melakukan perjalanan hampir di seluruh kabupaten yang ada di Riau ini. Tetapi saya tidak melihat masyarakatnya, tempatnya, yang ketika bulan Maulid ini datang, begitu hebatnya, begitu antusiasnya masyarakatnya menyambut kedatangan Maulidur Rasul ini, selain di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Luar biasa Pak, luar biasa. Dulu pada masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang pemuda. Pemuda ini jahat, kerjanya memalak orang, kerjanya menyakiti orang. Maka orang-orang saat itu benci kepada dia, sehingga orang-orang ingin membunuh pemuda tersebut. Maka akhirnya pemuda ini pun akhirnya berhasil dibunuh. Ketika berhasil dibunuh, pemuda ini dimasukkan ke dalam tong sampah. Lalu selang beberapa hari, ketika orang lewat di tong sampah tersebut, orang mencium bau harum yang luar biasa yang selama ini tidak pernah mereka cium. Biasanya selama ini namanya tong sampah itu bau. Bahasa Inggrisnya haro. Busuk. Tapi kalau busuk bahasa Banjar beda lagi tuh. Busuk. Tapi tong sampah ini mengeluarkan bau yang harum luar biasa. Maka orang heran. Maka ketika orang-orang itu heran, maka dia bongkar tong sampah tersebut. Ketika mereka bongkar tong sampah tersebut, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat di dalam tong sampah itu ada seorang mayat laki-laki. Lalu orang ramai melihatnya. Lalu rupanya ada seorang perempuan yang kenal. Oh, saya kenal ini, mayat ini. Dia ini preman kampung, preman pasar.
Lalu dimintanya orang-orang untuk membawa ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, karena penasaran, dia tanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anakmu ini seorang preman, menyakiti orang, tetapi ketika kematiannya jasadnya ini harum seluar biasa. Apa amalan anakmu ini? Apa amalan anakmu ini, wahai ibu?" Maka ibu itu katakan, "Rasanya selama ini saya tak tahu, tak punya anak saya amalan-amalan tertentu. Cuman," kata ibu tersebut, "anakku ini setiap malam bertanya kepadaku. Ketika dia baca kitab Taurat tersebut, ketika bertemu nama Ahmad tersebut, dia tanya kepada ibunya, 'Wahai ibu, siapa Ahmad ini, wahai ibu?' Maka ibunya katakan kepada anaknya, 'Wahai anakku, Ahmad inilah yang akan menjadi manusia penutup nabi dan rasul, dan dia adalah rasul penutup akhir zaman.' Maka setelah itu, ketika dia tahu bahwa Ahmad ini adalah nabi penutup akhir zaman, setiap kali membaca kitab Taurat tersebut, dia gunting nama Ahmad tersebut, dia kasih minyak harum, dan dia bawa kemana-mana. Maka ketika dia mengharumkan nama Nabi Muhammad SAW, ketika dia mati, Allah harumkan jasadnya. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa sekali. Bagaimana dengan orang yang setiap tahunnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Bagaimana pula dia yang setiap harinya mencintai dan membesarkan Nabi Muhammad SAW? Pak Ustadz, itu kan cerita 3.500 tahun yang lalu Pak Ustadz. Sebab Nabi Musa alaihissalam itu lahirnya 1527 sebelum Masehi. Apa tak ada cerita terbaru berkenaan dengan Maulidur Rasul ini? Cerita terbaru yang menunjukkan keluar biasaan daripada Maulidur Rasul ini. Oh, banyak sekali. Salah satunya adalah cerita yang terjadi pada 4 tahun yang lalu di Libanon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Libanon itu orang-orang memperingati Maulid Nabi itu tidak sama seperti kita. Mereka memperingati Maulid Nabi itu bukan menembakkan petasan di atas langit, akan tetapi mereka menembakkan senjata-senjata api itu ke atas langit. Tor, tor, tor di atas langit. Turun semua orang di jalan untuk menembakkan senapang angin apinya ke atas langit. Saat itu ada seorang perempuan kecil yang tertarik untuk melihat itu, yaitu seorang Nasrani dari Bani Ghatas. Akan tetapi naas, ketika tembakan pistol api itu menyasar sehingga menembus ke kepala seorang anak perempuan tersebut. Ketika ibunya melihat anaknya tertembak dan mengalir darah di kepalanya, saat itu dia katakan, "Binti, binti, 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 putriku, putriku, putriku." Maka segera dia bawa anaknya itu ke rumah sakit Ghassan Hamud namanya. Ketika sampai di rumah sakit Ghassan Hamud, dokter yang mengobati pun saat itu, beberapa orang dokter merasa ini tidak mungkin lagi diselamatkan. Maka dipanggillah ibunya, "Wahai ibu, anakmu sedang koma. Kami merasa beberapa jam lagi anakmu ini pasti akan mati." Maka ibunya marah, ibunya benci, dan ibunya berteriak saat itu menghardik Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, "Ya Muhammad, aina anta ya Muhammad, wa anta tad'inu buat unzur maza fa'al ummataka ila binti bihtimali mawalidika." Ya Muhammad, di mana engkau Muhammad yang mengaku sebagai nabi itu? Lihat apa yang dilakukan oleh umatmu ketika merayakan hari ulang tahunmu. Tanggung jawab wahai kaum Muhammad. Maka saat itu dia ucapkan secara terus menerus sehingga dia merasa lemah, dan saat itu akhirnya dia ingin melihat anaknya untuk terakhir kali. Tetapi ketika membuka pintu, alangkah terkejutnya dia ketika melihat anaknya itu terbangun dan sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika masuk, anaknya berkata kepada ibunya, "Ibu, tolong tutup pintu itu ibu. Tutup semua jendela. Jangan biarkan dia keluar dari ruangan ini." Sang ibu heran.
"Wahai anakku, siapa dia? Siapa dia?" Dia katakan, "Dia Muhammad. Muhammad datang mengelus kepalaku." Jadi Bapak Ibu, sungguh peringatan Maulid Nabi ini sangat luar biasa sekali. Maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan Maulidur Rasul ini, maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul Rasul, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata orang ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Pak Ustadz, jangan bertele-tele, sebab hari jam 9:25. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan haruan, ikan bandeng, itu nama-nama ikan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu tadi hanya sekedar pembukaannya saja. Nah, saat ini, setelah ini, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk menganalisa secara dalam tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka untuk menyampaikan kita pada tujuan puncaknya, maka kita akan mulai dengan satu cerita yang sangat luar biasa. Yang cerita ini kalau Bapak-bapak baca di sebuah buku atau baca juga di website internet, biasanya ada penggalan cerita yang dipotong karena orang takut ketika orang membaca cerita ini akan salah paham. Biasanya cerita ini diungkapkan oleh guru-guru yang belajar bersama kajian-kajian tasawuf. Akan tetapi pada malam hari ini saya ingin ceritakan cerita ini secara ringkas, padat, agar kita memahami urgensi untuk mengenal Nabi Muhammad SAW itu secara zahir dan batinnya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini datangnya dari Yaman. Boleh minta air, Ustaz? Boleh minta air? Rupanya orang Yamannya pun haus juga rupanya, Pak. Cerita ini datang dari Yaman, yaitu datang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dalam hidupnya sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung, akan tetapi tidak pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Uwais Al-Qarni, atau yang lebih dikenal sebagai seorang pemuda yang taat kepada ibunya. Boleh izin minta minum dulu, Pak ya. Cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini datang dari Yaman. Dia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan, sudah tua, lumpuh, bahkan buta. Tetapi ketika Uwais Al-Qarni dan ibunya masuk Islam, saat itu ibunya berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ibumu ini sudah merasa bahwa tidak lama lagi hidup di atas muka bumi ini. Bisakah engkau membawaku untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, wahai anakku?" Saat itu ketika Uwais Al-Qarni itu mendengar apa yang diinginkan ibunya, Uwais Al-Qarni sedikit terkejut. Sebab apa? Sebab selama ini dia tidak pernah lelah menjaga ibunya, tidak pernah lelah untuk mencukupi kebutuhan ibunya. Tetapi ketika ibunya meminta untuk mengantarkannya untuk pergi haji, saat itu dia merasa terkejut. Sebab Uwais Al-Qarni bukan orang yang kaya, bukan pula orang yang berharta, dan tidak punya unta ataupun kuda untuk membawa ibunya itu pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, Uwais Al-Qarni pun masih mencari cara untuk membawa ibunya itu ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Maka dibuatnyalah sesuatu yang dianggap oleh orang Yaman saat itu gila, yang dianggap oleh orang Yaman saat itu bodoh, bahkan stres, yaitu Uwais Al-Qarni beli satu sapi yang muda,
Lalu dia buat kandang di atas bukit. Lalu dia bawa anak sapi itu ke atas bukit, turun naik setiap harinya sampai anak lembu itu berumur, beratnya lebih kurang 100 kilo, 8 bulan sampai 9 bulan lamanya. Bayangkan Pak, kalau ada orang yang lewat di jalan ini 3 hari saja mengangkat anak lembu, maka saya yakin semua orang sini akan katakan dia gila. Pasti orang akan katakan dia gila. Uwais Al-Qarni mengangkat lembu itu bolak-balik dari atas bukit ke rumahnya selama lebih kurang 8-9 bulan lamanya. Semua orang di Yaman mengatakan dia gila. Semua orang di Yaman mengatakan dia bodoh. Akan tetapi ketika sudah mulai masa berhaji itu tiba, barulah orang-orang Yaman itu mengerti ternyata Uwais Al-Qarni melakukan itu adalah untuk menguatkan ototnya, menguatkan badannya, sebab dia ingin angkat, dia ingin gendong ibunya itu dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah. Maka Bapak Ibu, digendongnya lah ibunya itu dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah yang jaraknya itu lebih kurang 600 km. 3 kali bolak-balik Tembilahan Pekanbaru, balik lagi ke Tembilahan, balik lagi ke Pekanbaru, baru 600 kilo jauhnya. Digendongnya ibunya itu dari Yaman ke Palestina untuk membawa ibunya itu pergi berhaji. Alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya bakti seorang anak kepada ibunya. Kalau dibandingkan dengan kita, Bu, Pak, mungkin sangat jauh sekali dibandingkan dengan Uwais Al-Qarni. 600 kilo, 3 kali bolak-balik Tembilahan dengan Pekanbaru mengangkat ibunya. Maka ketika sampai di Mekah waktu itu, ketika mereka tawaf di Ka'bah, saat itu ibunya menangis terseduh-seduh ketika melihat Baitullah itu di depan matanya. Maka saat itu Uwais Al-Qarni pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah." Ketika Uwais Al-Qarni berdoa dan didengar oleh ibunya, maka saat itu ibunya bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, bagaimana dengan dosamu wahai anakku?" Maka Uwais Al-Qarni katakan, "Wahai ibu, kalau dosamu diampuni oleh Allah, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Maka cukuplah ridhomu itulah yang akan menarikku pula ke dalam surganya Allah." Maka ringkas cerita, ketika selesai Uwais Al-Qarni melaksanakan ibadah haji, maka pulanglah lagi dia dengan menggendong ibunya itu ke Yaman sana. Ketika sampai di Yaman, saat itu Uwais Al-Qarni mengungkapkan satu keinginannya kepada ibunya. "Wahai ibu, izinkanlah aku untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsungnya." Ibunya tahu bahwa Uwais Al-Qarni ini sangat merindukan, sangat mencintai Rasulullah dan mengimpi-impikan untuk bertemu dengan Rasulullah secara langsungnya. Maka tidak ada alasan bagi ibunya untuk melarang Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Maka saat itu ibunya mengizinkan, tetapi dengan satu syarat, "Wahai anakku, pergilah engkau ke Madinah sana untuk bertemu dengan Rasulullah. Tetapi nanti ketika engkau sampai di Madinah, bertemu dengan Rasulullah, maka saat itu engkau pulanglah balik ke Yaman. Jangan berlama-lama di Madinah, sebab ibumu ini sudah merasa tidak lama lagi atau sudah merasa di ujung usia." Maka segeralah Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, saat itu dia tanya kepada orang Madinah, "Di manakah letak rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Saat itu orang Madinah menunjukkan rumah Rasulullah di sana. Maka dia datangi rumah Rasulullah. Ketika dia datangi rumah Rasulullah itu, dia ketuk pintu Rasulullah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka pintunya. Ternyata yang membuka bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia bertanya kepada istri Rasulullah, "Wahai Ummul Mukminin, bolehkah aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW?" Aisyah berkata, "Siapakah engkau wahai pemuda?" Pemuda itu mengatakan, "Aku adalah Uwais Al-Qarni,
Aku datang dari Yaman jauh-jauh ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai pemuda, Rasulullah SAW sekarang tidak ada di Madinah, sebab dia berperang bersama para sahabat-sahabatnya. Maka saat itu Uwais Al-Qarni pun menunggu. 1 jam, 2 jam dia tunggu, Rasulullah tak juga datang. 1 hari ditunggu, Rasulullah tak juga datang. Maka Uwais Al-Qarni pun ingat akan pesan ibunya. Maka dia temui Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, sampaikanlah salamku kepada Nabi Muhammad SAW, karena aku tidak bisa berlama-lama di Madinah, sebab ibuku itu sakit keras, ibuku lumpuh buta di Yaman. Maka pulanglah Uwais Al-Qarni ke Yaman dengan perasaan sedih, karena pada akhirnya dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selang beberapa hari, akhirnya Rasulullah SAW pun saat itu pulang dari perang. Ketika sampai di Madinah, ketika sampai di rumahnya, saat itu belum lagi Aisyah berkata-kata. Saat itu Nabi Muhammad sudah mengatakan, wahai Aisyah, bukankah beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda dari Yaman mencariku? Benar wahai Rasulullah. Tahukah engkau siapa dia wahai Aisyah? Tentu aku tidak tahu, kata Aisyah. Maka Nabi Muhammad katakan, dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia bukan orang bumi, tetapi dia adalah manusia langit. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW memanggil sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Lalu dia katakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ketika nanti aku sudah tiada, maka carilah seorang pemuda dari Yaman yang namanya adalah Uwais Al-Qarni, dan mintalah doa kepadanya, sebab dia adalah penghulunya surga. Maka ringkas cerita, Rasulullah SAW pun wafat. Akan tetapi 10 tahun setelah itu, barulah Umar bin Khattab ingat akan pesan Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka segeralah dia mendatangi Ali bin Abi Thalib. Lalu dia katakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, bukankah 10 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada kita untuk mencari seorang pemuda dari Yaman, dan kita diminta untuk meminta doanya. Maka semenjak saat itu, ketika lewat kafilah dagang dari Yaman di Madinah, Umar berkata kepada kafilah dagang tersebut, wahai kafilah dagang, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tak ada. Ketika lewat kafilah dagang, dia bertanya, adakah yang bernama Uwais Al-Qarni? Juga tak ada. Akan tetapi satu hari, akhirnya Uwais Al-Qarni ikut dalam kafilah dagang. Maka saat itu Umar bin Khattab bertanya kepada kafilah dagang tersebut, wahai kafilah dagang, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni dalam kafilah ini? Oh, ada. Di mana orangnya? Di ujung jalan sana sedang membersihkan kuda-kuda kami. Maka segeralah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemui pemuda tersebut. Ketika bertemu, ketika mengucapkan salam, ketika bersalaman, saat itu Umar bin Khattab menarik tangan Uwais Al-Qarni, dibalikkan tangannya. Ternyata benar ada berkas putih, bekas penyakit sopak, sebagaimana Nabi pernah mengatakan dulu. Lalu mereka melihat pula ciri-ciri yang lainnya, sehingga mereka yakin bahwa di depan mereka itu adalah Uwais Al-Qarni. Maka dikatakan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, benarkah engkau bernama Uwais Al-Qarni? Oh, benar. Wahai pemuda, 10 tahun yang lalu kami diminta oleh Rasulullah untuk meminta doamu, sebab engkau ini adalah penghulunya surga. Akan tetapi dijawab oleh Uwais Al-Qarni dengan jawaban yang sangat mengejutkan. Nah, inilah yang dipotong oleh orang ceritanya. Dijawab oleh Uwais Al-Qarni, aku tidak percaya bahwa engkau kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Umar bin Khattab mendengar itu. Bagaimana mungkin dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Sebab dia perang bersama Nabi Muhammad, sebab dia makan bahkan hidup bersama Nabi Muhammad. Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib saat itu. Dia katakan kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, coba engkau tatap wajahku ini.
tahukah engkau siapa aku? Aku adalah menantunya Nabi. Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa kami tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Uwais Al-Qarni pun tetap mengatakan, aku tidak percaya bahwa engkau kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah dialog panjang antara Uwais Al-Qarni, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka memahami makna dan maksud dari apa yang dikatakan tersebut. Sehingga di ujung riwayat tersebut mereka bukan hanya meminta doa, akan tetapi juga meminta istighfarnya daripada Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu yang saya muliakan, cerita yang singkat ini sungguh memberikan gambaran ibrah yang luar biasa kepada kita, bahwa untuk mengenal Nabi Muhammad SAW itu tidak cukup hanya mengenal zahirnya, akan tetapi wajib mengenal Rasulullah itu sampai kepada batinnya. Jadi sudah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh kawan dan diakui pula oleh lawan semenjak beliau dilahirkan sampai di abad modern saat ini. Ada namanya Karen Armstrong. Nah, kalau Bapak dengar namanya ini Karen Armstrong, saya yakin Bapak sudah bisa mengira ini. Orang ini tidak bersunat, tidak mandi wajib, dan tidak pakai jilbab. Karen Armstrong namanya. Karen Armstrong ini seorang penulis terkenal di dunia. Dia menulis buku History of God, Sejarah Tuhan. Lalu menulis juga buku History of Muhammad, PBUH, Peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Kristen, akan tetapi menulis buku tentang Nabi Muhammad. Dia puji-puji kehebatan kepribadian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang-orang barat itu namanya Michael Hahn, seorang peneliti dan penulis terkenal di barat. Dia meneliti lalu menulis buku, judul bukunya ada 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, orang Kristen, akan tetapi meletakkan nama Nabi Muhammad pada posisi yang pertama. Ketika dia diundang ke Mesir oleh pejabat tinggi Mesir saat itu, orang bertanya kepada dia, "Wahai Michael Hahn, mengapa engkau meletakkan Muhammad itu pada posisi yang pertama?" Dia katakan, "Saya melihat satu-satunya manusia yang berhasil melakukan kepemimpinan dalam waktu yang singkat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ada pula yang namanya Harun Marcos, ada pula namanya Leslie Hazleton. Nah, dari namanya pun kita sudah tahu bahwa dia bukan orang Islam, akan tetapi dia memuji-muji kehebatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan sebuah kenyataan bahwa sampai saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia diakui oleh kawan, juga diakui oleh lawannya. Dia tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya Instagram, akan tetapi punya follower hampir 2 miliar manusia di atas muka bumi ini. Dia sudah mati, sudah wafat 1400 tahun yang lalu, dalam kurun waktu yang sangat panjang. Akan tetapi sampai saat ini namanya tetap disebut-sebut dalam setiap keadaan. Dia sudah wafat 1400 tahun yang lalu, akan tetapi sampai saat ini orang-orang masih mencari dan menguak rahasia di balik namanya yang mulia tersebut. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima." Saking agungnya Nabi Muhammad tersebut, maka Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat juga bersalawat kepada Nabi, dan orang-orang yang beriman, yang ada iman di dalam dadanya pun diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Bapak Ibu, siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Apa yang terkandung di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Bahkan ketika malaikat Jibril itu datang menyatakan kenyataan diri sebenar diri Nabi Muhammad SAW,
Saat itu dia menggigil, dia menggetar, maka turun dari bukit itu meminta kepada istrinya untuk diselimuti. Ketika berselimut, maka turunlah wahyu yang kedua dalam surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, berilah, berdakwahlah. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad dan apa yang terkandung di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari sebuah hadis qudsi, yaitu kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqa liya'rifani. Jadi Allah katakan, aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk yang dengannya mereka makrifat kepadaku. Jadi Bapak Ibu, Allah itu dulu belum bernama Allah. Allah itu belum bernama Allah. Dia masih Ahad. Sesuai di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya adalah Esa. Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu artinya tidak berawal, tidak berakhir. Akan tetapi yang tunggal ini, yang masih sendiri ini ingin diakui sebagai Tuhan, maka diciptakannya lah makhluk pertama yang saat itu seluruh orang sufi, seluruh ulama sufi mempercayai bahwa makhluk pertama itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, apa betul itu makhluk yang pertama itu diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab orang sekarang ini perlu bukti. Ketika saya berceramah di UIN, orang UIN mendudukkan saya di depan. Kata dia, apa betul itu yang Ustaz sebutkan itu? Mana buktinya? Sebab di sana tak sama dengan sini, Pak. Kalau di Pekanbaru itu, mohon maaf, masih banyak orang yang tidak percaya dengan Maulid Nabi. Ketika saya berceramah tentang Maulid Nabi, didudukkannya saya di depan dan dibilangnya saya masuk neraka. Dibilangnya saya masuk neraka, ini membuat-buat ini Pak Ustaz katanya. Saya ceritakan tentang Nur, bahkan mereka tidak percaya. Jadi yang Ahad ini ingin dikenal sebagai Tuhan, maka diciptakanlah makhluk pertama, yaitu Nur Muhammad, yang seluruh orang sufi meyakini dan mempercayai hal tersebut. Maka apa buktinya? Buktinya paling tidak ada dua. Yang pertama, ada hadis yang mengatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu Muhammad, kata Allah, karena kalau bukan karenamu, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta. Kalau Bapak sedang menggoda seorang perempuan, Bapak katakan, kalau bukan karenamu yang tak akan aku bikinkan rumah ini. Maka duluan yang atau rumah? Maka yang duluan itu adalah yangnya, baru ada rumah. Ketika Allah dalam hadis itu dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karenamu Muhammad, kalau bukan karenamu, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta. Berarti yang duluan itu adalah Muhammad. Lalu bukti yang kedua adalah bukti tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj itu, kalau kita analisa, maka yang berangkat adalah 3. Yang pertama adalah Jibril, yang kedua adalah Buraq, dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril diciptakan dari nur. Nur itu cahaya. Cahaya itu dalam ilmu fisika kekuatannya 300.000 km per detik. Jadi kalau Bapak Ibu punya senter yang kekuatannya 300.000 watt, ketika dihidupkan cahayanya bisa langsung sampai ke Mekah dalam waktu 1 detik. Maka tidak ada susahnya bagi Jibril untuk melakukan perjalanan yang jauh, sebab dia adalah cahaya kekuatannya 300.000 km per detik. Lalu yang kedua adalah Buraq. Apa itu Buraq? Buraq itu dijelaskan dalam Al-Quran, yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir saja barku, kilat itu menyambar mata mereka. Berarti kilat itu cahaya.
Cahaya itu punya kekuatan 300.000 km per detik. Maka tidak ada susahnya bagi burak untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad cahaya? Nabi Muhammad lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan kananku cahaya, jadikan kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya." Maka doa Nabi Muhammad dikabulkan. Maka Nabi Muhammad pun berubah dimensi menjadi cahaya. Maka juga tidak ada sulitnya bagi Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Lalu Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad SAW itu sampai ke langit yang pertama, saat itu Nabi Muhammad mengimami sholat yang makmumnya itu adalah seluruh malaikat, nabi dan rasul. Dan ini sudah membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu luar biasa, ada sesuatu yang terkandung luar biasa pada dirinya. Bahkan ketika sampai di Sidratul Muntaha, ketika ingin bertemu dengan Allah secara langsung, saat itu malaikat Jibril tidak sanggup untuk mengantar Rasulullah. "Ya Rasulullah, pergilah engkau sendiri Rasulullah untuk menemui Allah. Sebab kalau aku masuk ke alam zat tersebut, maka aku akan hancur bersamaan dengan alam tersebut. Pergilah engkau Rasulullah." Mengapa Nabi Muhammad sanggup sementara malaikat Jibril tidak sanggup? Itu membuktikan ada sesuatu yang terpendam, tertanam di dalam diri Rasulullah yang sangat luar biasa. Bapak-bapak yang saya muliakan, orang Yunani itu semenjak 600 abad yang lalu, mereka sudah membuat satu teori yang dikenal kalau dipelajari dalam dunia kampus, yaitu teori creatio ex materia. Menciptakan sesuatu dari yang abadi. Diciptakan semakin abadi, diciptakan semakin abadi. Akan tetapi salah seorang filosof Islam namanya Al-Kindi, dia bantah pendapat itu. Lalu dia buat satu tandingan teori yang dikenal dengan teori creatio ex nihilo, menciptakan sesuatu dari tiada. Akan tetapi sebagian orang filsafat Islam susah untuk memahami menciptakan sesuatu dari tiada. Sebab menciptakan sesuatu itu mesti harus ada sumbernya, mesti harus ada bahannya. Kalau bapak-bapak, saya suruh bapak-bapak sekarang bikin kue bolu, maka bapak-bapak akan bilang, "Pak Ustadz ini gilo atau bodoh nih," kata dia. Suruh bikin kue bolu, bahannya mana? Menciptakan sesuatu mesti harus ada bahannya. Maka orang filsafat dengan teori emanasinya memahami ketika yang ahad itu menciptakan makhluk pertama, pasti satu-satunya bahan adalah dirinya sendiri. Sehingga bahannya dari diri sendiri itu, maka pasti bahan pertama itu adalah kualitas yang paling dekat, kualitas yang paling serasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Allah, dia serasi hampir sama, tetapi malaikat Jibril tidak sanggup mengantarnya, karena yang di dalam diri Nabi Muhammad itu terpendam ciptaan pertama, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, nur itu pun akhirnya berpindah-pindah. Berpindah dari sulbi Adam ke sulbi Hawa, berpindah pula ke sulbi putranya Syed alaihissalam, lalu berpindah pula ke sulbi para nabi dan rasul, orang-orang yang suci. Maka pada akhirnya pindahlah nur itu ke dalam sulbinya Abdullah bin Abdul Muttalib, dan pada akhirnya nur itu pun akhirnya menzahir ke dalam rahim seorang wanita mulia, yaitu Siti Aminah bin Wahab. Maka takdir Allah, Siti Aminah pun mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 10 kurang 10 menit lagi, Pak. Maka nur itu pun akhirnya pindah ke dalam rahim Siti Aminah bin Wahab. Maka Siti Aminah pun akhirnya mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Aminah itu mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah terjadi hal-hal yang luar biasa kepada Siti Aminah. Siti Aminah kerap didatangi oleh malaikat. Malaikat berkata kepada Siti Aminah, "Wahai Aminah, berbahagialah engkau Aminah, sebab engkau akan melahirkan seorang manusia termulia, dan dia akan lahir pada hari Senin,
dan berilah nanti dia nama dengan nama Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali buku atau kitab-kitab yang menceritakan tentang kejadian yang sangat luar biasa sebelum kejadian kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, juga dituliskan dalam buku Happy Birthday Rasulullah. Di situ disebutkan kejadian terjadi yang luar biasa kepada Siti Aminah, khususnya 12 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kejadiannya khususnya 12 hari tersebut? Yaitu malam pertama pada bulan Rabiul Awal itu, Siti Aminah merasakan ketenangan yang sangat luar biasa, kedamaian yang sangat luar biasa. Kata orang Banjar, himong benar. Asa wujud bini 2, bini 3, bini 4 di hadapan. Kira-kira kalau bini 2, bini 3, bini 4 wujud di depan, himong ke depan. Himong, akan tetapi lebih himong lagi Siti Aminah ketika malam pertama di bulan Rabiul Awal tersebut. Lalu pada malam kedua, Siti Aminah lalu menerima berita secara gaib daripada Allah bahwa Allah memberikan karunia besar kepada Siti Aminah. Lalu malam ketiga, Siti Aminah juga mendapatkan kabar berita daripada Allah secara gaib bahwa dia akan melahirkan manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam keempat pada bulan Rabiul Awal tersebut, Siti Aminah mendengarkan zikirnya para malaikat mendengung ke seluruh alam semesta. Mendengung zikir tersebut terdengar oleh Siti Aminah. Lalu malam kelima daripada bulan Rabiul Awal itu, Siti Aminah didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Aminah, "Wahai Siti Aminah, janganlah engkau bersedih, karena sebentar lagi engkau akan melahirkan sebuah insan yang kemuliaan itu terletak pada dirinya. Seluruh pujian itu pun akan diletakkan kepada dirinya. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu malam ke-6 pada bulan Rabiul Awal itu, Siti Aminah melihat cahaya yang sangat terang benderang di antara pojok-pojok alam semesta. Dia melihatnya dengan matanya. Dunia ini, alam semesta ini begitu terang. Dunia sedang menantikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada malam ke-7 itu, Siti Aminah melihat malaikat itu beramai-ramai datang ke dalam rumahnya. Seluruh malaikat itu masuk keluar ke dalam rumahnya, memberikan berita kepada Aminah bahwa sebentar lagi, waktunya sudah tidak lama, Nabi Muhammad SAW itu akan lahir di atas muka bumi ini. Lalu pada malam ke-9 dari bulan Rabiul Awal tersebut, Siti Aminah mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa, himong kembali, nikmat kembali, sejahtera kembali. Lalu pada malam ke-10, Siti Aminah melihat tanah Mina dan tanah Taif itu bergembira menanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah Mina dengan Mekah tidak jauh, sekitar 8 kilo saja. Tetapi negeri Taif 175 kilo. Saat itu Siti Aminah dibukakan hijab oleh Allah sehingga dia bisa melihat tanah Mina dan tanah Taif bergembira menunggu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada malam ke-11, Siti Aminah melihat seluruh penghuni langit itu bergembira, senang, bahagia menantikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu pada malam ke-12 tersebut, Siti Aminah akhirnya bergembira, akan tetapi sedikit bersedih sebab waktu itu kakek Rasulullah SAW itu tidak ada di tempat. Sebab Siti Aminah sendirian ketika pada malam 12 Rabiul Awal tersebut. Maka Allah kirimkan 4 wanita mulia untuk menemani Siti Aminah, yaitu Siti Hawa istrinya Nabi Adam, Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim, Asiyah, dan yang keempat adalah Siti Maryam, adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka 12 Rabiul Awal tersebut hari Senin, maka lahirlah seorang insan mulia,
insan sempurna, insan kamil, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Madar bin Nazar bin Adnan, cucu cicit Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maka lahirlah saat itu seorang manusia sempurna, insan kamil, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau tepatnya 22 April 571. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad itu lahir, juga terjadi hal-hal yang luar biasa pada dunia ini. Saat itu seluruh berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu hancur. Sebab apa? Sebab Ka'bah itu bergetar seperti gempa ketika menyaksikan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya berhala-berhala yang ada di sekeliling tersebut hancur. Setelah itu kerajaan Kisra yang begitu kokohnya, seluruh balkonnya itu hancur saat ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan api yang disembah oleh orang-orang Majusi berabad-abad lamanya saat itu padam secara misterius. Bukan padam karena angin kencang, bukan pula padam karena adanya banjir bandang, akan tetapi padam secara misterius. Padamnya secara misterius, sehingga orang saat itu mengatakan ini pasti terjadi sesuatu yang luar biasa kepada dunia. Bagi orang yang membaca kitab Taurat, mereka memahami bahwa Allah sedang mengutus atau melahirkan nabi terakhir tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ending daripada maulid kita pada malam hari ini, yang membantu Siti Aminah itu untuk persalinan Nabi Muhammad adalah Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, ketika dia zahir, saat itu disaksikan oleh Siti Aminah dan Ummu Abdurrahman. Ketika bayi itu keluar dari rahim Siti Aminah, bayi itu langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan keluar biasaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pamannya yang bernama Abdul Uzza. Nah, kalau saya sebutkan nama aslinya Abdul Uzza, banyak orang tak tahu siapa Abdul Uzza itu. Tapi kalau saya sebutkan nama kerennya, semua orang tahu, Abu Lahab. Senyum semuanya Abu Lahab. Abu Lahab panggil budaknya Suaibah. Wahai Suaibah, kemari kau Suaibah, pergilah kau ke rumah Siti Aminah. Coba kau lihat anaknya sudah lahir atau tidak, keponakan itu sudah lahir atau tidak. Kalau sudah lahir, beritahukan kepadaku laki-laki atau perempuan. Maka ketika Suaibah pergi ke tempat Siti Aminah, maka saat itu dia lihat bahwa Nabi Muhammad sudah lahir. Maka dia pulang, dia temui Abu Lahab. Wahai tuan, keponakanmu sudah lahir. Apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Aku bahagia sekali dan aku gembira karena saudaraku Abbas meninggal dan digantikan oleh keponakanku Muhammad tersebut. Maka saat itu dia katakan kepada Suaibah, wahai Suaibah, saksikanlah, hari ini aku bebaskan engkau menjadi merdeka, engkau bukan lagi seorang budak. Bapak Ibu, satu ekor unta, tidak muda, tidak tua, di tanah Arab sana harganya 35 juta. Tapi harga budak itu mahal daripada harga unta, harganya 60 sampai 70 juta. Maka inilah sedekah orang kafir Quraisy yang termahal, yang paling banyak saat itu ketika dia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Maulid ini datang bulan Maulid, dia nyumbang misalnya 700.000, itu masih di bawah Abu Lahab itu. Nyumbang 7 juta mulai dekat dengan Abu Lahab. Nyumbang 70 juta baru satu kelas dengan Abu Lahab. 71 juta baru di atas Abu Lahab sumbangannya. Maka saat itu dalam riwayat, Abu Lahab itu semua orang memahami bahwa dia masuk ke dalam neraka. Tapi dalam riwayat, karena dia senang,
dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, maka dia diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan setiap tahun orang-orang merayakan kedatangan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan setiap harinya dia mencintai dan mengharumkan nama Nabi Muhammad SAW, maka sungguh balasannya lebih luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir ini akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah inilah yang dapat disampaikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua ini selamat sampai dunia akhirat. Ketika nanti kita mati, yang mendatangi kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad yang datang, maka kematian yang sakit luar biasa itu akan tidak terasa, sebab dengan nikmatnya melihat wajah Rasulullah SAW tersebut. Melihat kegantengan Nabi Yusuf saja, orang-orang di kerajaan tersebut sampai tersayat-sayat tangannya melihat wajah kegantengan Nabi Yusuf. Bagaimana ketika melihat kegantengan wajah Nabi Muhammad SAW? Ketika melihat, maka sakit yang diderita itu tidak akan terasa. Maka mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah dan diakui pula oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga sebagaimana janji Rasulullah bahwa umatnya itu pasti akan masuk ke dalam surga asalkan matinya dalam keadaan Islam dan statusnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan, demikianlah drama menyambut kelahiran Nabi SAW di Masjid Jami' Qaddatul Muslimin. Mudah-mudahan bagi kita yang belum betul-betul mengenal Rasulullah, sudah kita dapat mengenal beliau zahir dan batin, dan selalu kita berselawat sehingga di kemudian juga mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau malam pasangan berikan menjadi penerang di gelap kita untuk mendapat ridhonya Allah Ta'ala, marilah kita tadahkan tangan bersama-sama. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Kiai Haji Rusli Purnaya memimpin doa. Padanya dipersilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا